3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariah Binti Wanifah dari Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswi IAIN Ponorogo dengan NIM 40120212991. Di sini, di video ini, saya akan membahas tentang materi tentang manajemen pemasaran. Pembahasan saya pertama kali yang ingin saya bahas adalah proses keputusan pembelian konsumen. Dalam proses keputusan ini terdapat 5 tahap yang harus dilakukan seorang konsumen, yaitu yang pertama adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, serta perilaku pasca pembelian. Pengenalan masalah ini adalah pengenalan kebutuhan atau tahap di mana konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang ingin diperlukan atau yang ini dipenuhi. Yang kedua adalah pencarian informasi. Setelah seorang konsumen mencari pengenalan masalah atau mencari apa yang masalah yang dialaminya, maka konsumen melakukan tahap pencarian informasi. Pencarian informasi ini adalah konsumen akan berupaya mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya atau pencarian internal serta mencari informasi dari luar. Dari luar bisa jadi dari saudara, teman, tetangga, tanya-tanya soal itu, soal masalah yang dialaminya. Yang selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Di sini evaluasi alternatif adalah tahap ketiga dari keputusan pembelian konsumen. Evaluasi alternatif ini adalah proses evaluasi pilihan produk dan merek sesuai keinginan konsumen. Pada tahap ini, konsumen akan membandingkan berbagai merek pilihannya yang dapat memberi manfaat dan mampu mengatasi masalah yang dialaminya. Selanjutnya adalah keputusan pembelian. Tahap keempat keputusan pembelian ini adalah setelah melewati berbagai tahap ini, konsumen akan menentukan sikap dan mengambil keputusan apakah akan membeli atau tidak. Konsumen jadi membeli suatu produk itu atau tidak. Selanjutnya adalah perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian ini adalah tanggapan dari sebuah konsumen, tanggapan setelah ia membeli atau tidak membeli. Jika konsumen jadi membeli, maka tahapan setelah pembeliannya ini adalah apa yang dirasakan setelah ia membeli produk tersebut. Apakah konsumen tersebut puas atau tidak? Itu adalah perilaku pasca pembelian. Setelah proses ini selesai, selanjutnya adalah contoh proses keputusan pembelian konsumen. Ya, jadi yang awal tadi adalah tahap-tahapnya. Dan setelah yang ini adalah contoh proses keputusan tersebut ya. Pertama tadi pengenalan masalah. Di sini yang dicontohkan adalah saya butuh air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh sehari-hari. Produk mana yang harus saya pilih? Berarti di sini masalah yang dialami seorang konsumen adalah konsumen tersebut bingung untuk memilih produk apa yang bisa memenuhi kebutuhannya. Di sini ada aqua, ada klub, ada mineral, ada ades. Konsumen tersebut bingung apa yang harus dia pilih, apakah aqua, apakah klub, apakah ades. Nah, selanjutnya adalah pencarian informasi, yaitu bertanya kepada teman, kerabat, atau saudara, mendatangi toko untuk mencari tahu, atau membuka internet untuk membandingkan merek, kualitas, harga barang, dan lokasi untuk mendapatkannya. Jadi, kebingungan konsumen itu akan ditangani dengan pencarian informasi. Konsumen tersebut akan bertanya kepada saudaranya, pada teman
sekalipun. Untuk apa yang harus saya pilih untuk mengatasi masalah saya ini, maka nanti akan ada masukan-masukan atau solusi yang dia dapat dari teman, kerabat, atau internet tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ini adalah membandingkan beberapa merek produk, menyimak pendapat para influencer, mengevaluasi secara pribadi berdasarkan harga, kualitas, dan lokasi pendapatan produk tersebut. Di sini konsumen bingung produk apa yang harus dipilih. Maka evaluasi alternatifnya adalah konsumen membandingkan merek, seumpama membandingkan antara merek Aqua dan Lee Mineral gitu ya. Konsumen membandingkan dari segi harga, Aqua dan Lee Mineral itu mahal mana, kualitasnya baik mana, lokasi pendapatan produk tersebut sulit atau tidak. Sekiranya dalam dua merek itu sama Aqua atau Lee Mineral, dua produk itu Aqua lebih unggul, sama harganya lebih murah, kualitasnya lebih baik, dan lokasi pendapatan produk lebih mudah, nah bisa jadi nanti konsumen memilih Aqua tersebut. Yang selanjutnya adalah keputusan pembelian. Nah, untuk keputusan pembelian ini, untuk kebutuhan sehari-hari, keputusan pembelian konsumen cenderung lebih mudah dan stabil. Pemilihan berdasarkan merek, termasuk jumlah hingga metode pembayaran. Di sini di contoh ini Aqua dipilih karena diambil dari sumber air mata air terpercaya, jernih, aman, terjamin untuk kesehatan, dan mudah didapatkan. Jadi keputusan konsumen ia memilih Aqua karena Aqua lebih terpercaya, Aqua lebih terjamin kesehatannya. Selanjutnya, setelah konsumen membeli, yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Tanggapan dari konsumen tersebut setelah membeli Aqua. Setelah membeli, konsumen dapat memberikan respon atau membandingkan realita dan ekspektasinya, puas atau tidak puas. Setelah dicoba untuk dikonsumsi selama beberapa bulan, ternyata benar Aqua terjamin bersih, jernih, dan mudah didapatkan, sehingga dapat diulangi untuk membelinya lagi. Setelah konsumen tersebut puas memilih Aqua, maka suatu saat konsumen akan kembali lagi untuk membeli Aqua. Nah, bisa jadi konsumen akan membawa keluarganya, mengajak keluarganya, temannya untuk membeli Aqua tersebut. Begitu contoh proses keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya adalah tahap-tahap proses pembelian organisasi. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Jadi, pengenalan masalah ini adalah proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Selanjutnya adalah deskripsi kebutuhan umum. Pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan. Untuk barang-barang kompleks, pembeli akan bekerja sama dengan pihak lain untuk mendefinisikan karakteristik seperti kehandalan, durabilitas, atau harga. Yang ketiga adalah spesifikasi produk. Spesifikasi produk ini adalah seringkali organisasi pembelian menetapkan spesifikasi teknis barang. Yang ketiga adalah spesifikasi produk. Seringkali organisasi pembelian menetapkan spesifikasi teknis barang. Spesifikasi yang ditentukan dengan ketat akan memungkinkan pembeli menolak komponen yang terlalu mahal atau yang gagal memenuhi suatu standar tertentu. Yang keempat ini adalah pencarian pemasok. Jadi sebuah perusahaan atau organisasi jika ingin mencari pemasok untuk usahanya ini bisa dilakukan dengan situs katalog, pasar vertikal, situs lelang, pasar spot atau bursa pribadi, pasar partner, atau bisa juga menggunakan aliansi pembelian.
Jadi yang kelima adalah pengumpulan proposal. Setelah pembeli mendapatkan pemasok, maka pemasok disuruh atau diharapkan untuk mengumpulkan proposal kepada pembeli untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan minta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok. Setelah mengevaluasi proposal, pembeli akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentasi resmi. Jadi sebelum benar-benar dipilih untuk menjadi pemasok tersebut disuruh untuk mepresentasikan atau menerangkan barangnya kepada pembeli secara jelas dan rinci. Selanjutnya adalah pemilihan pemasok atau vendor. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Adapun pilihan dan seberapa penting dari setiap atribut bervariasi tergantung pada jenis situasi pembelian. Nah, kehandalan pengiriman, harga, dan reputasi pemasok itu sangat menentukan untuk lolosnya menjadi seorang pemasok atau vendor kepada perusahaan tersebut atau pembeli. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi pesanan rutin. Spesifikasi pesanan rutin ini adalah setelah memilih pemasok, pembeli menegosiasi pesanan akhir, membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, jaminan, dan seterusnya. Jadi seorang pemasok harus bisa memenuhi spesifikasi yang telah dibuat oleh pembeli. Selanjutnya terakhir adalah tinjauan ulang kinerja. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah pembeli meninjau kriteria pemasok terpilih secara berkala dengan menggunakan salah satu dari 3 metode, yaitu metodenya adalah yang pertama, pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta penilaian mereka. Yang kedua, pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode nilai tertimbang. Yang ketiga adalah pembeli dapat menggabungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian yang disesuaikan termasuk harga. Itu adalah 8 tahap-tahap proses pemilihan organisasi. Selanjutnya adalah sasaran pemasaran. Nah, di dalam sasaran pemasaran ini mencakup 3 aktivitas. Yang pertama adalah segmentasi, yang kedua targeting, yang ketiga positioning. Segmentasi ini adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam suatu satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Yang kedua adalah targeting, yaitu tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon pasar sasaran dengan potensi yang paling besar, yang dimana dianggap pasar tersebut pas sesuai dengan yang telah ditargetkan. Yang ketiga adalah positioning, yaitu suatu persepsi yang diinginkan agar timbul di benak suatu kelompok konsumen di suatu pasar tertentu sehingga menimbulkan keunikan dibanding pesaing. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari STP. Contoh dari STP ini, kita memilih produk Eiger. Di dalam produk Eiger ini bisa untuk semua gender, laki-laki ataupun perempuan. Produk Eiger ini menjual
seperti halnya sepatu gunung, terus carrier atau tas gunung, jaket atau tas kecil, sendal, banyak sekali produk-produk Eiger. Yang pertama yang harus dilakukan adalah segmentasi untuk mereka yang senang berpetualang dan ikut berperan serta dalam memelihara lingkungan hidup. Jadi produk Eiger ini ditunjukkan atau diciptakan untuk mereka yang senang berpetualang dan ikut berperan serta dalam memelihara lingkungan hidup. Selanjutnya adalah targeting. Produk Eiger menargetkan untuk konsumen pecinta kegiatan outdoor yang suka camping, suka mendaki, atau suka kegiatan yang di luar, atau pecinta alam, penikmat alam, seperti itu. Produk Eiger ini ditargetkan untuk konsumen dari kalangan menengah ke atas, karena jika melihat dari produk Eiger ini, harga satu buah tas ransel Eiger mulai dari 150 ribuan. Selanjutnya adalah positioning. Produk ransel diberikan untuk lelaki yang memiliki gaya hidup berpetualang dan beraktivitas di alam terbuka. Tapi ini sebenarnya tidak hanya untuk lelaki, untuk perempuan pun juga bisa, karena juga tidak jarang seorang perempuan juga suka kegiatan outdoor atau kegiatan pendakian gunung. Jadi produk Eiger ini adalah produk untuk semua kalangan, maksudnya semua gender, laki-laki atau perempuan. Itu adalah contoh STP untuk produk Eiger. Mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.